Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Gede Wahyu Radama, dengan NIM akhir 65 dari kelas PAH 3C. Jadi tujuan saya membuat video ini untuk menyelesaikan tugas yang berupa membuat media pembelajaran dari mata kuliah teknologi pendidikan. Langsung saja simak video berikut ini. Jadi saya akan membawakan materi yang namanya Mahaprastanika Parwa yang terkandung dalam bab 17, di mana mengisahkan Pandawa melemahkan diri dari tata kerajaan dan menjauhkan diri dari kehidupan duniawian, di mana Panca Pandawa menyerahkan tata kerajaannya kepada Parikesit. Nah, Parikesit ini merupakan salah satu keturunan mereka yang selamat dari perang Baratayuda. Kemudian ia menyerahkannya, lalu ia memiliki keinginan untuk melaksanakan tapa yoga bersama istrinya Drupadi. Mereka sudah menyiapkan yang namanya pengendalian diri, yang melatih agar tetap berpikir positif, mengendalikan segala indrinya, dan menjalankan puasa. Singkat cerita, Panca Pandawa dan Drupadi berjalan untuk melaksanakan tapa yoga ini, yang dipimpin oleh Yudhistira barisan terdepan, dan barisan belakang ini yaitu Drupadi. Sampai melewati beberapa negara, beberapa sungai, bahkan lautan. Nah, sampai di hutan, dia menjumpai seekor anjing. Anjing ini berwujud berwarna hitam. Ia memiliki postur tubuh yang kurus. Pada saat itu adik Yudhistira ini sudah sempat melempar anjing tersebut dengan batu. Namun ia tidak mau pergi sedikit pun. Bahkan itu yang membuatnya ia heran. Lalu apa yang terjadi? Yudhistira menyuruh adik-adiknya untuk menyetop, untuk mengusir anjing itu dan biarkan saja mengikutinya. Lagian anjing itu tidak mengganggu kita dalam perjalanan. Nah, hingga cerita, ia berjalan dan dibarengi anjing itu. Ketika sampai di sungai, di laut, sampai di pesisir laut, ia kaget dengan keadaan yang ada. Dia melihat awan yang semula berwarna biru tiba-tiba berubah menjadi warna merah. Apa yang terjadi pada awan tersebut? Kemudian ada dewa yang menghampirinya. Aku adalah Dewa Agni, namaku Agni. Nah, kemudian dewa itu menatapi seorang Arjuna, dan ia menyuruh Arjuna untuk mengembalikan senjata sakti yang bernama Gandiwa, di mana tugas Nara sebagai Arjuna telah usai. Sebaiknya Arjuna untuk mengembalikannya kepada Dewa Baruna. Cukup dengan melemparkannya saja ke laut. Kemudian Arjuna dengan perasaan yang lapang dada, dia melemparkan senjata tersebut ke laut. Sampai Dewa Agni pun tidak menampilkan wujudnya, sehingga ia melanjutkan perjalanan lagi
sampai ia berjalan ke selatan. Ia sampai di lautan asin. Nah, ia berbelok ke barat daya hingga ia melihat kota Dwaraka yang diselimuti lautan. Kemudian ia berjalan ke utara sampai ia bertemu sebuah gunung yang begitu besar yang bernama Himalaya. Lalu ia menjumpai gurun pasir dan gunung Mahameru atau Semeru, di mana saat itu awal mula terjatuhnya Drupadi. Pada saat itu Drupadi terjatuh, lalu Bima menanyakannya kepada Yudhistira, "Kakak Yudhistira, kenapa istri kita tidak bisa melanjutkan perjalanannya bersama kami, padahal ia masih mempunyai energi untuk mengikuti perjalanan ini?" Lantas dijawab oleh Yudhistira, "Ketahui dulu Bima, wanita perempuan yang memang benar-benar suci, maka perempuan itu tidak mudah tergoda dengan pria lain, dan perempuan yang memang benar-benar suci, maka ia harus wajib membagi cintanya kepada para suaminya. Bahkan ia tidak mengakui kita, Bima. Ia hanya menganggap Arjuna sebagai suaminya. Bahkan Drupadi pernah berkata, aku hanya memiliki suami yang bernama Arjuna. Dari sana kita tidak diakui, maka tidak heran lagi itu yang membuatnya Drupadi terjatuh. Dan saat selang beberapa detik disusul oleh adiknya Bima, yaitu Sahadewa yang terjatuh. Kemudian Drupadi mendengar Sahadewa ini terjatuh. Kakak Yudhistira, kenapa adik kita yang baik dan penurut ini bisa terjatuh? Apa salahnya? Bima, ketahui dulu, Sahadewa ini tidak mau terkalahkan, bahkan tidak mau mengalah, dan ia memamerkan kecakapan yang ia miliki. Seperti itu Bima. Selanjutnya langsung disusul lagi oleh adiknya Nakula. Dan Bima menanyakan lagi, oh kakak Yudhistira, kenapa Nakula yang begitu baik, penurut, bisa pula terjatuh? Apa sebabnya ya terjatuh? Lanjut langsung dijawab Yudhistira. Nakula terjatuh karena ia kecewa dengan ketampanannya, dan ia juga merasa tidak mau terkalahkan oleh siapapun. Oh seperti itu. Kemudian Bima dalam hati pun berkata, oh Tuhan, jangan cabut nyawa saya. Dan akhirnya siapa yang terjatuh pada saat itu? Disusul oleh Arjuna yang terjatuh. Kemudian Bima menanyakannya, oh kok bisa Arjuna bisa terjatuh, kakak Yudhistira? Arjuna pernah berjanji pada perang dahulu ia akan membasmi semua musuhnya atau memusnahkan semua musuhnya dalam 1 hari. Namun bukan itu yang membuatnya ia terjatuh, tapi ia pernah melawan satu orang musuh dan ia meremehkan musuh tersebut dengan kepintaran yang ia miliki.
pada saat itu. Oh seperti itu. Dan ia pun berjalan sampai pada akhirnya yang sering menanyakan adik-adiknya tersebut terjatuh, lalu ia yang terjatuh, yaitu Bima. Dan Yudhistira, Bima terjatuh karena ia mementingkan dirinya sendiri. Ia tidak peduli dengan gizi orang lain. Ia hanya makan dengan egonya sendiri, tidak sedikit pun melihat orang lain yang sangat membutuhkan gizi. Seperti itu. Lantas Yudhistira hanya ditemani seekor anjing. Ia menuju ke utara sampai ia bertemu sosok dewa yang turun menghampirinya, yaitu yang bernama Dewa Indra. Oh Yudhistira, dewa ini berkata kepada Yudhistira, oh Yudhistira, silakan bersamaku ke surga, karena karma baikmu sudah menantimu. Perbuatan yang kau lakukan akan kau dapatkan. Seperti itu. Dan Yudhistira menjawab, saya tidak mau meninggalkan adik-adik saya di sana. Saya tidak mau ke surga. Dan langsung Dewa Indra berkata, kamu salah paham Yudhistira. Bahkan adik-adikmu telah sampai duluan di sana. Kamu tidak mengetahuinya. Namun yang menjadi tawaran saya, kamu bisa mencapai surga dengan badan kasarmu, tapi adik-adikmu dan istrimu sampai ke surga tidak dengan badan kasarnya Yudhistira. Seperti itu. Tapi apakah boleh saya membawa anjing ini ke surga? Tentu tidak boleh Yudhistira. Ke surga tidak boleh membawa anjing. Tapi Yudhistira menjawab, anjing ini begitu setia menemani saya. Bahkan ia melewati karmanya sampai saat ini anjing ini ada di sini, bisa melewati karma baiknya. Jadi saya tidak mau meninggalkan anjing ini begitu saja, meskipun saya dibilang lebih setia kepada anjing ini daripada saudara saya, karena anjing ini sudah sangat baik dan tidak ikhlas bagi saya untuk meninggalkannya. Itu pun Dewa Dharma mendengar perkataan Yudhistira, ia pun kagum padanya, dan kemudian ia berubah menjadi sosok dewa. Oh Yudhistira, sungguh mulia perkataanmu. Saya tidak menyangka kamu akan berkata sebaik ini. Kamu akan saya ajak ke surga Yudhistira, silakan. Saatnya kamu menikmati karma baikmu ini. Jadi cerita saya sudah selesai, dan sekian dari materi yang ada pada dalam Mahaprastanika. Semoga cerita ini membantu dalam media pembelajaran. Semoga
orang yang menontonnya merasa terbantu oleh video ini. Sekian dan terima kasih. Om Santi Santi Santi.